Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua tentunya ya. Mantap jiwa. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini untuk melihat di mana kinerja ya kan daripada cryptocurrency kali ini. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada altcoin teman-teman dengan market cap cryptocurrency yang mewakili sekitar 2 juta something altcoin ya. Di sini mengalami penurunan kembali. Saat ini berada di area 1,67 triliun teman-teman ya. Dengan presentasi penurunan 1%-an ya. Bitcoin dominance masih stabil di range 49,8% teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari kinerja Fear and Greed-nya, di sini mengalami penurunan 2 poin karena terakhir kita bahas itu di area 63, kali ini berada di area 61. Meskipun dalam kondisi greed tapi dia ada presentasi penurunan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, untuk kinerja Bitcoin dan kawan-kawan masih stagnan juga ya, masih sama-sama seperti ini, belum ada perubahan. Nah, yang perlu saya ingatkan, bukan kita ya, yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua bahwasanya ingat, kalian sebelum terjun di cryptocurrency ya, basicnya kalau kalian terjun dari tahun 2021 atau di tahun 2020 pasti kalian paham lah ya. Yang dimana notabene kalian juga harus memahami resiko dan keuntungannya ya. Rata-rata ya yang bertanya terhadap saya teman-teman ketika saya tanya balik, apakah kamu sudah memikirkan resikonya? Belum bang, saya hanya mengangan-angan, wah kalau saya investasi sekian ketika harganya naik sekian jadi saya untung sekian gitu ya. Nah, itu mindset yang salah sebenarnya. Kita juga harus memikirkan ya, ketika kita memiliki uang sekian, kita investasikan sekian, ketika naik sekian persen kita akan menjadi untung sekian persen, tapi ketika dia turun persen kita akan mengalami penurunan value kita sekian persen. Nah, itu kita juga harus cermati gitu teman-teman. Jangan hanya memikirkan income-nya aja tanpa kalian memikirkan resikonya. Itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalian nanti yang akan terserang ya kan, terserang secara halus itu psikolog kalian dan mental kalian nanti ya. Itu bahaya. Kalian harus pahami resiko yang akan terjadi di cryptocurrency. Jangan pernah berpikir manisnya, tapi kalian harus memikirkan resikonya ya. Nah, kali ini teman-teman dengan kinerja altcoin yang seperti ini ya kan, ada sedikit gambaran ya, mungkin ini adalah ditunjukkan untuk long term SRP. Kita ketahui supply daripada SRP kalau nggak salah 100 billion ya, kalau nggak salah nih, kalau salah mohon koreksi teman-teman ya. Yang dimana ada suatu pakar mengatakan 100 billion itu tidak cukup teman-teman untuk menjadikan SRP ya, atau untuk mencukupi skala global gitu. Itu sangat sedikit, itu nggak akan mencukupi gitu. Nah, ketika token SRP ini nggak bisa mencukupi permintaan secara global, maka kalian akan tahu apa yang akan terjadi. Bener, nilai daripada XRP akan meledak teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke TKP-nya. Nah, jadi di sini teman-teman ada suatu pakar menegaskan tidak cukupnya 100 miliar SRP untuk perekonomian global. Oke ya. Jadi 100 miliar SRP ini tidak bisa mencukupi untuk perekonomian global, teman-teman ya. Nah, jadi di sini seseorang tokoh terkemuka di komunitas kripto berpendapat bahwa batas maksimal XRP sebesar 100 miliar XRP atau token tidak akan cukup untuk memfasilitasi transaksi bagi perekonomian global. Ya, ini udah masuk ke perekonomian global teman-teman, catat ya. Ini nggak akan mencukupi ketika memang adopsi massal udah terjadi, oke? Karena banyak sekali gini teman-teman, statement yang sangat di luar nurul juga ya. Sempat kita bahas SRP bisa menyentuh di level 10.000 US dollar, bahkan sampai di area 50.000 US dollar. Kenapa? Karena ini adopsi secara global, yang dimana suatu pakar mengatakan bahwasanya 100 miliar pun nggak cukup gitu. Nah, dampak dari ketidakcukupan nilai token SRP tersebut untuk memfasilitasi transaksi perekonomian global apa dampaknya? Dampaknya pasti harga SRP di sini akan naik gila-gilaan. Untuk apa? Ya, untuk mencukupi transaksi perekonomian global, teman-teman. Kalau harganya stagnan seperti ini, maka nggak akan cukup ya. Semisal nih kita mau kirim 1 juta US dollar gitu ya ke negara sana gitu ya kan, kita menggunakan
SRP nih gitu teman-teman ya, untuk transfer lintas batasnya, transaksi lintas batasnya, misal seperti itu ya, negara A ke negara B. Nah, dengan presentasi semisal harga SRP itu $1, maka dia membutuhkan banyak SRP untuk mengirimkan $1 juta ke negara A. Sedangkan kita bisa mengambil kesimpulan ketika harga SRP mungkin mencapai ke 50.000 US dollar ya kan, semisal nih, ini hanya sekedar contoh ya kan, maka nilai transfer negara A ke B teman-teman itu akan berkurang untuk nilai total SRP-nya yang tadinya semisal 1000 SRP nih, mungkin nanti bisa ke 5 SRP, 2 SRP ya, 10 SRP, bisa seperti itu maksudnya ya. Maka dari itu yang akan terkena imbasnya adalah harga yang semakin mahal. Mantap jiwa bukan? Nah, jadi di sini ingatlah bahwa minggu lalu The Crypto Basic menemukan bahwa token yang dibakar di XRP Ledger telah melampaui 12 juta unit. Oke. Nah, jadi tokoh komunitas penting seperti Pan Sosmekras, salah satu pendiri Endorse Finance, memandang pencapaian ini secara positif, menekankan bahwa SRP adalah aset yang mengalami deflasi juga. Namun pendiri Black Swan Capital dengan berani menegaskan bahwa pembakaran SRP adalah upaya yang tidak perlu ya. Pembakaran SRP itu tidak perlu, katanya seperti itu. Menurut batas pasokan SRP maksimum sebesar 100 miliar. Nah, jadi di sini SRP mungkin tidak cukup untuk mendukung perekonomian global. SRP 100 billion tidak memadai. Al-Jarrah berpendapat bahwa meskipun gagasan membakar token SRP mungkin tampak menarik, hal itu pada akhirnya tidak beralasan. Dia melihat proposisi bisnis perusahaan seperti Ripple menyerap pasokan SRP dalam jumlah besar dalam kata-katanya. Jadi jika Anda berpikir 100 miliar itu cukup untuk melayani perekonomian global, maka Anda masih belum memahami tujuan Ripple. Membakar token SRP terdengar menggoda, tetapi itu tidak perlu, katanya seperti itu teman-teman ya. Nah, saya setuju dengan statement ini, pembakaran SRP tidak perlu ya, tidak perlu ketika memang itu sudah terjadi secara massal adopsinya, ya nggak perlu pembakaran gitu ya untuk menaikkan value-nya gitu teman-teman ya. Saya nggak bosan-bosan menjelaskan terhadap teman-teman di bahwasanya SRP ini adalah sentral banknya kripto, ya kan? Kita tahulah masa depan SRP kalau mengingat di belakangnya seperti ini, tujuan terciptanya SRP untuk ini, saya yakin, ya kan? Saya yakin SRP bakal meledak teman-teman, seperti itu. Tinggal satu aja yang menjadi penghalang terbesar daripada SRP, yaitu permasalahan dengan SEC. Itu aja teman-teman ya, tinggal itu aja. Ketika SEC ini udah oke, kita kalah gitu, SEC mengatakan seperti itu, oke, hakim memutuskan bahwasanya SRP ini nggak bisa digugat lagi lah, intinya seperti itu. Dia terlepas dari tuduhan sekuritas dan sebagainya, ya kan? Maka di sini teman-teman, adopsi secara global pasti akan terjadi, ya kan, dari sektor perbankan dan beberapa negara pasti mau gitu untuk mengadopsi daripada XRP sebagai sarana transfer lintas batasnya. Wow, ini akan sangat-sangat mantap jiwa ke depannya ya. Dan semoga saja teman-teman ya, semoga ini harapan dari saja di tahun 2024 ini, semoga permasalahan antara SEC dengan Ripple itu udah clear gitu. Harapan dari saya seperti itu. Nah, ketika hal tersebut benar-benar clear, nggak ada masalah teman-teman, mungkin bulan tahun 2025 kita akan melihat ATH untuk si XRP teman-teman, seperti itu ya. Mantap jiwa. Maka dari itu saya nggak bosan-bosan nih buat kalian semua untuk melakukan DIOR, ya kan, untuk melakukan DIOR atau research disclaimer on lah, ya kan, untuk mencari tahu informasi tentang SRP ya. Minimal kalian punya, ketika kalian sudah melakukan riset, kalian sudah melakukan pencarian dan segala macamnya, oh ternyata SRP seperti ini bla 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 bla, dan masih banyak lagi yang lainnya lah ya. Minimal kalian punya 5 SRP teman-teman, minimal ya, minimal. Ini sangat-sangat potensi mantap jiwa kayaknya ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang SRP, semoga membantu teman-teman. Tetap disclaimer karena segala sesuatu itu bisa terjadi, dan salam cuan.